Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama gua di sini, Doni Priai, dan hari ini kita akan mereview sebuah action figure. Karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Oke teman-teman, jadi hari ini gue akan mereview sebuah action figure lagi. Dan untuk kalian pasti nunggu-nunggu banget kan action figure yang akan gue review hari ini. Karena yang akan gue review hari ini adalah Jadi hari ini kita akan mereview Godzilla lagi. Godzilla yang akan gue review hari ini adalah buatan NECA, tapi ini adalah bootleg. Dan ini adalah Godzilla dari Monsterverse atau Godzilla dari film Godzilla King of the Monster yang tahun 2019. Seperti apa figurnya? Yuk langsung kita lihat saja penampakan boxnya. Untuk Monsterverse sendiri, yang ini versi yang kayak gini ya, gue cukup lumayan suka ya, karena dia pakai box, nggak pakai blister kayak gitu. Dan seperti biasa kalau figur-figur keluaran Amerika itu dia ada gantungannya kayak gini. Dan yang uniknya lagi, yang versi NECA yang ini, dia tuh bisa dibuka kayak gini teman-teman. Nah, jadi bisa kelihatan kayak gitu, figurnya keren banget. Yuk daripada makin penasaran, langsung kita bongkar figurnya. Nah, dan untuk buka figurnya sendiri bisa kita dari atas atau dari bawah ya. Tapi di sini kita buka dari atas aja. Wow, ada bocil guys. Nah, duduk. Nah, teman-teman, ternyata anak gua mau ikutan nih, mau ikutan unboxing nih. Ini apa dek namanya dek? Godzilla. Jadi Godzillanya kita tinggal seret. Nah, jadi ini dia figurnya. Di dalamnya nggak dapat apa-apa. Oh, kita dapat sedikit kertas manual cara pasang buntutnya. Nah, ini dia figurnya. Kita buka seperti ini. Wow, pertama kali gua lihat, wah keren nih. Wah, figurnya keren, teman-teman. Nah, sekarang kita pasang buntutnya. Tuh, buntutnya tuh seperti biasa ya. Dia terpisah kayak gitu. Masang buntutnya ini cukup menguras banyak cakra ya, karena agak susah sih. Biar lebih gampang ya, disarankan untuk direndam di air panas dulu di bagian ekornya. Yuk daripada makin penasaran, langsung kita lihat saja detail untuk figur ini. Oke teman-teman, jadi inilah dia semua yang kita dapetin di paket figur ini. Pertama kita cek untuk detail untuk figur ini. Wow, menurut gua untuk masalah scope dan catnya ini bener-bener luar biasa ya. Terus bahannya itu nggak kayak mainan KW teman-teman. Jadi untuk catnya ini sangat doff ya. Jadi nggak kayak bahan KW kayak gitu. Biasanya kan kalau bahan KW kan catnya kayak mengkilat gitu kan, tapi ini enggak teman-teman. Dan ini untuk scope-nya menurut gua cukup bagus ya, dan permainan catnya juga menurut gua cukup keren. Di bagian badannya sendiri untuk catnya dia warna perpaduan antara warna coklat keemasan dan warna hitam kayak gitu. Dan untuk scope-nya sendiri teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini bener-bener bagus banget scope-nya. Gua suka banget ya, seluruh scoop yang ada di badannya ini gua suka banget. Teman-teman bisa lihat kakinya, sisik-sisiknya, kulit-kulitnya, detail untuk di bagian kukunya cakep abis ya, mantap jaya banget. Dan ini di bagian ekornya juga nggak kalah detail tuh, semuanya di scoop ya. Ada scoop-scoop kulitnya, sisik-sisiknya, duri-durinya. Ini bagus banget loh teman-teman. Di bagian dorsalnya juga dibikin dengan sangat bagus. Dan catnya juga gue sukanya rapi banget ya dia bikinnya. Wow, ini bener-bener keren banget sih ya. Dan untuk scoop di bagian wajahnya menurut gue juga cukup keren. Matanya dibikin dengan cukup rapi untuk detail mata catnya ya. Nah, cuma gue kurang suka di sini kalau seandainya kita buka di sini ya. Jadi giginya itu catnya jelek banget teman-teman. Jadi cat untuk di bagian giginya ini kayak dibuat
asal-asalan aja teman-teman, nggak ada detail per giginya kayak gitu. Jadi ngecat bagian giginya nggak dicat satu persatu kayak gitu teman-teman, jadi langsung dihajar seret semuanya, diwarnain kayak gitu. Nah untuk di bagian atas juga giginya nggak kelihatan, nggak tahu mana gigi, nggak tahu mana mulut tuh. Jadi di sini nggak ada cat giginya tuh teman-teman. Kalau gua lihat review-review dari orang luar ya yang original, jadi yang menandakan dia original atau enggaknya, jadi bisa teman-teman pastikan dari cat di bagian giginya. Karena kalau yang original tuh giginya tuh dicat per gigi ya, dan rapi banget. Dan ini terutama di bagian atas ya, jadi di bagian atasnya itu nggak kelihatan giginya teman-teman. Harusnya di bagian sini ada warna giginya, di sini nggak ada sama sekali. Nah untuk di dalamnya, lidahnya di situ dibikin dengan cukup rapi juga. Jadi di figur ini juga kita nggak dapat aksesoris apa-apa ya, nggak dapat atomic breath atau atomic blast atau atomic apalah itu namanya ya. Jadi di sini kita cuma dapat figurnya doang kayak gini. Sekarang kita cek untuk artikulasi di figur ini. Di bagian kepala dia nggak bisa ke atas tuh, sedikit banget kayak gitu, dan ke bawah segini jauh. Bisa noleh ke kiri, ke kanan, tapi dia agak aneh ya noleh kiri kanannya gitu ya. Dan bisa diputar-putar kayak gini. Mulutnya bisa kita buka. Bagian lehernya bisa kita putar seperti ini, dan bisa digini-giniin juga sedikit. Tangannya bisa ke depan dan bisa ke belakang juga. Bahunya bisa diangkat sampai segini jauh. Bisa diputar 360 derajat di sini. Sikunya bisa ditekuk sampai 90 derajat. Pergelangan tangannya bisa diputar 360 derajat. Bisa ke bawah dan ke atas seperti ini. Perutnya bisa diputar ke kiri, ke kanan. Padahal di sini ada celah ya, tapi di sini kita nggak bisa maju sama mundurin badannya sama sekali. Jadi cuma digoyang-goyangin sedikit kayak gini. Kakinya bisa ngangkang segini jauh ya, cukup bagus. Bisa nendang ke depan segini jauh dan ke belakang segini jauh, tapi agak miring kayak gitu tuh ya, nggak lurus kayak gitu. Dan uniknya untuk di bagian pahanya ini dia bisa kayak gini ya teman-teman, tuh bisa dimaju mundurin kayak gitu. Nah ini gua dari angle yang berbeda, jadi seperti ini teman-teman, tuh bisa ke dalam, bisa keluar, jadi agak sedikit kelihatan pahanya kayak gitu. Tuh, lututnya bisa ditekuk sampai sejauh ini. Kakinya bisa ke kiri, bisa ke kanan, ke bawah, ke atas, nggak terlalu banyak. Bisa digoyang-goyangin sedikit seperti ini. Dan seperti biasa di bagian ekor ada banyak sekali artikulasi karena dia terdiri dari beberapa ruas. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8. Oh, ada 9. Ada 9 ruas. Dan untuk masing-masing ruas itu artikulasinya sama ya. Jadi teman-teman bisa putar seperti ini di segala ruasnya. Bisa digoyang-goyangin kayak gitu. Tuh, jadi sebebas-bebasnya teman-teman tuh. Bisa digerak-gerakin kayak ular kayak gini. Dan untuk tinggi figur ini dari kepala sampai kakinya itu adalah sekitar 16 cm. Dan panjangnya itu dari ujung kepala sampai ujung ekornya itu adalah sekitar 26 cm. Dan inilah dia perbandingannya dengan NECA Godzilla 1954 bootleg, Godzilla 1985 bootleg, dan NECA original Godzilla 2001. Dan teman-teman bisa lihat ya untuk NECA Godzilla ini ya, yang menurut gua paling bagus desainnya ya. Menurut pendapat gua ya, gua masih favoritin yang versi 2001 ini karena Godzilla-nya terlihat garang ya, terlihat garang, tinggi, dan menurut gua keren aja ya. Tapi setelah ini gua paling suka yang Monster Force ya, karena desainnya itu bener-bener galak banget ya, sangar banget ya dibandingkan yang kedua ini. Nah untuk yang Godzilla yang versi NECA yang ini ya, kalau teman-teman cari yang originalnya itu udah susah banget. Nah untuk di e-commerce-nya sendiri itu kebanyakan yang jual adalah bootleg atau KW. Gue udah lihat-lihat ya perbandingannya antara NECA yang Godzilla yang ini yang original sama yang KW, itu perbandingannya bedanya tipis banget. Jadi teman-teman nggak bisa bedain sama sekali karena scope, cat, dan segala macamnya itu mirip banget, terutama di bagian cat di bagian giginya itu yang bisa kelihatan banget ya kalau itu adalah original atau KW. Nah buat teman-teman yang penasaran gue dapetin harganya berapa, jadi di sini gue dapetin harganya Rp250.000 dan ini gue dapetin di TK Mas Bro di Tokopedia. Jadi teman-teman yang kalau seandainya mau beli bisa langsung cek di Tokopedianya. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini NECA Godzilla Monster First dari film Godzilla King of the Monster tahun 2019. Dan menurut gua ini sangat recommended banget buat dikoleksi ya, karena menurut gua untuk masalah detail dan cat itu nggak kalah ya sama yang original ya. Cuma di sini perbedaan yang paling mencolok adalah di bagian giginya ya. Dan untuk harga segitu ya menurut gua untuk punyaan aja atau sekedar untuk melengkapi koleksian ya, ini menurut gue sangat recommended banget ya. Jadi ini juga artikulasinya menurut gue enak banget ya, artikulasinya itu nggak letoy, nggak seret juga, jadi pas kayak gitu. Jadi untuk bahannya ini juga plastiknya menurut gue
bagus banget plastiknya ya, dan bagian catnya ini juga doff ya, jadi nggak kayak kebanyakan figur-figur bootleg yang catnya itu mengkilat. Jadi di sini bisa teman-teman lihat ya, catnya mengkilap banget. Yang ini catnya mirip sama yang NECA yang original yang kayak ini ya, yang 2001 ini. Menurut gue ini bagus banget sih ya. Oke teman-teman, jadi sekian review gue hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen ngoleksi action figure Godzilla ini. Dan untuk akhir kata gue undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep collecting action figure, karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Dadah.